Shalom sahabat IKIM sekalian, senang bisa berjumpa kembali di IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia. Sophie is the best way. Luar biasa hari ini kita berjumpa karena apa? Saya tidak sendiri bersama Bapak Elias Yulkifli. Semuanya tentu kenal. Jangan lupa langsung saja kunjungi YouTube-nya Tidak Biasa. Betul ya Pak ya? Ya benar Pak. Apakah dulu karena Bapak suka nyanyi Aku Tak Biasa? Enggak Pak. Oh enggak Itu ya? jangan membenarkan yang biasa Pak. Oh iya. Iya, tapi kita membiasakan yang benar. Oke. Itu fitnah. Iya. Tidak biasa. Silakan kunjungi karena di sana ada pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati. So itu hari ini saya mengundang beliau di IKIM untuk ngobrol bersama tentang Kristen bukan Nasrani. Nah, kenapa kok topiknya ini? Karena ini juga pengalaman pribadi saya ya, Pak Yulkifli. Dulu terutama ketika saya belum mengenal Tuhan dengan baik ya, bahwa saya justru lebih suka menggunakan kata Nasrani karena rasanya kok lebih halus, lebih santun gitu, Nasrani gitu ya. Ternyata salah kaprah. Pak Yulkifli akan menjelaskan, tapi jangan lupa sebelumnya bahwa siaran kita akan disiarkan juga oleh Gereja YouTube channel, lalu Kanuru channel, juga Pavel 88 channel. Baik, langsung saja dengan Pak Yulkifli. Oke. Topik kita Pak, tentang topik kita. Ya, saya menyapa dulu. Oh silakan sapa dulu. Untuk semua subscriber atau viewers pada malam hari ini ya adalah suatu kehormatan kalau kita bisa melayani bersama dan belajar bersama ya. Seperti yang disinggung tadi oleh Pak IKIM, admin mengatakan bahwa kita sedang membahas masalah Kristen itu bukan Nasrani. Nah, memang selama ini saya sih sebenarnya menganggap karena saya latar belakangnya dari sana, awalnya memang menganggap bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu sudah menjadi dibilang mungkin mendarah daging di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang Islam khususnya, bahwa Kristen itu identik dengan Nasrani. Nah, tak heran juga orang Kristen juga malah menerima hal itu gitu. Malah seperti yang disampaikan oleh Pak Admin tadi, katakan bahwa lebih enak rasanya dipanggil Nasrani dibandingkan dipanggil Kristen gitu Pak. Jadi hanya masalah enak didengar, kebiasaan begitu kan. Nah, akhirnya seiring dengan bertambahnya pemahaman, pengetahuan kita, ya saya cari-cari, saya mulai baca Alkitab dan lihat loh, Nasrani ini malah yang disebutkan untuk orang yang lain gitu ya. Nah, Kristen lain lagi gitu. Nah, akhirnya muncul sebuah pemahaman suatu ya Tuhan taruh ide beberapa, sebenarnya ini sudah lama saya ketahui Pak, namun karena seiringnya saya pikir ini perlu juga diangkat, akhirnya saya angkat lagi. Nah, kita bahas dari sisi pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam, dan kita singgung lagi dari Kristen. Jadi berimbang dia. Jadi dari sisi Quran juga kita bahas Nasrani itu bagaimana, dan dari sisi Alkitab juga kita bahas Nasrani itu seperti apa. Jadi biar berimbang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua viewers bisa memahami lebih detail seperti apa Nasrani dari versi Islam dan Nasrani dari versi Kristen, gitu dia Pak. Oke, menarik sekali. Langsung saja ke pertanyaan nih Pak. Mengenai Nasrani itu kalau dari sisi mulai Islam, nanti kita menuju ke Kristennya ya. Baik. Silakan Pak. Ya, jadi bagi orang Nasrani, menurut pemahaman Islam, Nasrani itu adalah orang yang menyembah dan menjadikan Maria itu sebagai oknum dari Trinitas atau tiga. Sebenarnya sih dalam bahasanya itu bukan Trinitas, hanya saja para penerjemah Quran, khususnya dalam bahasa Inggris seperti Yusuf Ali dan Muhammad Asad, itu mereka menggunakan kata Trinitas. Sebenarnya bukan Trinitas dalam bahasa Arabnya, tetapi itu adalah tiga, ya. Jadi ketika dimasukkan dalam oknum Trinitas sebenarnya salah, karena itu adalah Triteis. Jadi dalam pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa ada tiga Allah atau ada tiga Tuhan.
Jadi kalau kita baca di dalam tafsir At-Tabari, Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti kembali ke channel saya, bahwa di situ dikatakan orang-orang Nasrani itu berkata ada 3 Tuhan, yaitu Allah, Al-Masih, dan Ibu Al-Masih yang disebut dengan Maryam. Itu sebabnya di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 116 dikatakan, apakah Allah bertanya, menginterogasi Isa, mengatakan, apakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain daripada Allah, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa Nasrani itu adalah sekelompok orang yang menjadi ahli kitab lah, tanda kutip, yang memahami Injil, yang menjadikan Maryam sebagai oknum dari 3 Tuhan itu, gitu Pak. Nah, tentu saja kita sebagai seorang Kristen, nah misalnya saya percaya Trinitas. Nah, saya tentu tidak mengaku dan tidak pernah mengakui bahwa Maria adalah salah satu oknum dari Trinitas. Nah, kita tahu sendiri bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau seandainya saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan saya ini Nasrani, saya bilang, oh bukan. Saya sama sekali tidak menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas. Dan saya tidak pernah menyembah Maria sebagai oknum dari Trinitas. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang dari Islam bilang saya Nasrani, saya bantah, saya katakan mohon maaf, berdasarkan pemahaman tafsir At-Tabari, mengatakan bahwa Nasrani itu menjadikan Maria sebagai oknum dari Trinitas. Sementara saya pribadi, saya mengakui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak mengakui Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Nah, itu jadi perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama yang kita bisa dapatkan antara Nasrani versi Islam dengan Kristen. Nah, yang kedua, kalau Nasrani juga di dalam tafsir At-Tabari itu sholatnya menghadap ke timur. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat lebih detail di dalam YouTube channel kita. Nah, orang-orang Nasrani itu sholatnya menghadap ke timur, orang Yahudi sholatnya menghadap ke barat. Nah, saya pribadi ketika dikatakan apakah kamu Nasrani, saya bilang saya tidak Nasrani. Kenapa? Saya tidak pernah sholat selalu menghadap ke timur. Terserah saya mau doa kemana, menghadap arah mata angin mana, 8 arah mata angin saya hadap, terserah. Saya tidak pernah berusaha untuk menghadap ke timur untuk berdoa. Jadi kalau dikatakan saya Nasrani, saya bilang tidak. Saya tidak pernah menghadap ke timur untuk berdoa. Terus saja ke timur gitu Pak. Saya nggak pernah jadikan kiblat saya itu timur. Mau terserah, mau ke timur, ke barat, ke utara, timur laut, barat laut, terserah. Tanpa menjadikan satu arah mata angin menjadi suatu kiblat gitu. Nah di sini saya sudah berbeda Pak. Saya tidak pernah berdoa. Nah Bapak Ibu yang ngaku-ngakunya Nasrani ya mohon dipertimbangkan kembali. Kalau kita ngadapnya terserah bebas ke arah mana ibadahnya, doanya ke arah mana, tapi masih mau mengaku Nasrani ya saya pikir kurang tepat. Nah yang ketiga, nah di dalam Nasrani sesuai dengan tafsir Quran yang di belakang saya ini Pak Ibu ya, di dalam ini tafsir At-Tabari ini saya punya. Banyak orang bilang ini hanya wallpaper Pak. Green screen. Mereka kira ini wallpaper, mereka ambil ya, nih lihat nih. Nah, gitu. Iya Pak. Jadi saya baru lihat aja udah, wih pusing. Iya, dan kita sebenarnya punya banyak tafsir Quran Pak. Jadi tetap kita berpatokan pada literatur Islam. Karena kalau kita bicara berarti, Islam, Pak, berarti ini Nasrani ini berarti bidat Kristen waktu itu dong Pak? Benar Pak. Nah, Nasrani itu siapa? Dari mana mereka? Nah, banyak versi sebenarnya Pak. Ada yang bidat dari, ada yang pernah mengatakan itu seperti koloridiarisme lah, yang lain lah. Tapi karena saya belum melihat itu di dalam tafsir Quran, saya tidak mau berbicara dari sisi itu Pak. Saya murni memakai literatur Islam untuk menjelaskan apa yang dipahami oleh Islam. Jadi bisa fair, karena supaya basisnya sama. Nah, kebanyakan orang menggunakan literatur yang berbeda basis, sehingga pemahamannya cenderung ke arah kesannya opini, Pak. Jadi kalau misalnya saya jelaskan Islam dari literatur Islam, maka saya juga harus pakai literatur Islam, Pak. Jadi jangan menjelaskan Kristen pakai literatur Islam, atau sebaliknya, jangan menjelaskan Kristen dengan literatur Islam. Kita harus berbasis kembali kepada basisnya gitu. Jadi bicara fisika ya pakai buku fisika, jangan pakai buku sejarah. Nah, di dalam tafsir At-Tabari literatur Islam, Nasrani itu mengakui Injil
Benar, mereka akui Injil, tapi Isa itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan Nasrani itu awalnya adalah orang Islam, ya di dalam tafsir At-Tabari kita bisa temukan itu, mereka meninggalkan agama Islam. Jadi dengan kata lain mereka adalah orang Islam, mungkin sebagian mereka adalah orang Islam yang murtad, akhirnya percaya kepada Injil dan mengakui Isa sebagai nabi. Begitu. Nah, orang Nasrani juga berdasarkan tafsir At-Tabari menjadikan pendeta-pendeta sebagai sesembahan. Jadi orang Nasrani itu menyembah para pendeta yang tinggal di tempat-tempat ibadah mereka. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan namanya ruhban. Nah, kalau misalnya kita nih dibilang saudara-saudara kita yang dari Islam, kamu itu Nasrani. Nah, coba cross check. Apakah kita pernah menyembah pendeta-pendeta yang ada di tempat ibadah kita? Nah, itu nyembahnya dalam konteks bagaimana, Pak? Maksud menyembah apa? Apakah separalel atau sama dengan kedudukan dengan Tuhan atau bagaimana? Atau mendewakan maksudnya? Nah, kemungkinan besar menjadikan seperti Tuhan atau sesuatu yang ilahi, Pak. Karena orang-orang Nasrani mengkultuskan ya. Iya, mengkultuskan. Dijelaskan di sini bahwa orang-orang Nasrani menjadikan ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan. Jadi kalau dibilang sebagai sesembahan tentu bernuansa atau berbobot ilahi, Pak. Nah, kalau kita misalnya ditanya kepada kita konteks sekarang, apakah kita pernah menjadikan pendeta-pendeta kita sebagai sesembahan kita? Tentu tidak, toh. Nah, kalau kita misalnya masih tetap mempertahankan bahwa kita Kristen, kalau kita Nasrani, tentu kita salah. Karena kita tidak pernah menjadikan pendeta kita sebagai sesembahan kita. Begitu, Pak. Nah, perbedaan yang lain yang kita dapat dari tafsir At-Tabari. Orang Nasrani itu puasanya di bulan Ramadan, Pak. Dan itu puasanya 50 hari. Nah, kembali kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak pernah puasa selama bulan Ramadan, kita juga nggak pernah puasa 50 hari, lah berarti kita bukan Nasrani dong. Jadi ketika saudara-saudara kita yang dari Islam itu mengalamatkan kita Nasrani, nah mohon dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali. Kita sama sekali nggak pernah puasa sampai 50 hari. Kita juga nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan itu, maka kita bisa katakan, saya bukan Nasrani, saya adalah Kristen. Begitu perbedaannya, Pak. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan, Nasrani versi yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu, yang pertama, mereka menjadikan Maria itu sebagai Tuhan. Terus yang kedua adalah Maria itu sebagai oknum Trinitas selain Allah dan Isa. Dan yang ketiga, mereka sholat menghadap ke timur. Mereka mengakui Injil, mengakui Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, awalnya mereka beragama Islam, tetapi mereka meninggalkan Islam dan membuat agama ciptaan atau rekayasa mereka sendiri. Nah, terus Nasrani juga menyembah ruhban atau pendeta-pendeta yang tinggal di tempat ibadah. Mereka berpuasa di bulan Ramadan dan mereka berpuasa sampai 50 hari, Pak. Nah, dengan kriteria seperti ini, kembali kita tanyakan kepada viewers yang masih mengaku diri sebagai Nasrani. Nah, saya percaya bahwa ya jarang, mungkin saya pun belum pernah ketemu orang yang menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas di Indonesia. Dan kemarin juga beberapa waktu yang lalu saya diizinkan untuk ke luar negeri, saya juga belum pernah temukan. Saya tanya, ini kamu menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas enggak? Saya bilang, enggak pernah kami jadikan Maria sebagai Trinitas, oknum dari Trinitas. Nah, kembali lagi, ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengalamatkan kita ini Nasrani, ya dari 7 perbedaan yang kita sudah pahami ini, bahwa tak ada satupun kita mungkin yang Nasrani, kecuali Bapak Ibu menjadikan Maria sebagai Tuhan, Maria oknum Trinitas, sholatnya selalu ke timur, mengakui Isa sebagai nabi, terus menyembah pendeta-pendeta dan berpuasa 50 hari, maka Anda benar-benar Nasrani. Nah, itu versi dari Quran, Pak. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Pak, dari yang masuk. Ya, saudara, khusus hari ini bersama Pak Zulkifli, kita tidak Zoom langsung, tapi Anda bisa saksikan di channel YouTube kami, di IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab.
Pavel 88, Kanuru Channel, dan juga Gereja YouTube. Anda bisa ngirimkan pertanyaan di chat di situ. Dan pertanyaannya begini, Pak. Dari Pak Enos di Singapura nih, Pak. Dalam proposisi Islam memandang bahwa Nasrani yang ditemui Muhammad pada periode Islam adalah sama dengan Kristen saat ini. Nah, pertanyaannya kok bisa sampai saat ini masih memandang yang sama? Apakah tidak mempelajari Apakah tidak mempelajari sejarah gitu, Pak? Oke. Iya. Dan juga sama kan, Pak. Selama ini kan pengertiannya begitu ya. Benar, Nasoro, Pak. Nasrani. Ya. Sampai sekarang. Loh, Iya. apakah para scholar Islam tidak belajar sejarah lalu tidak membuka yang sesungguhnya? Apakah demikian apa ketidaktahuan? Iya, jadi bagi saya sebenarnya ini ada salah satu faktornya adalah karena tidak mempelajari lebih detail, Pak. Karena maklum para scholar juga mungkin kaitannya perbandingan, tidak banyak orang yang mengadakan studi perbandingan ya. Tidak banyak di negeri ini yang mengadakan studi perbandingan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi kan mereka juga belajar sekolah perbandingan juga, Pak. Setuju, Pak. Tetapi untuk yang beginian mungkin tidak menjadi suatu studi yang menarik buat mereka. Karena langsung mengeneralisasi bahwa Nasrani itu adalah Kristen yang ada sekarang. Padahal kalau kita lihat balik ke awal tahun Hijriah, Kristen Nasrani yang mereka maksud itu sama sekali bertolak belakang dengan Kristen yang ada sekarang. Dan anehnya juga. Dan itu yang digunakan untuk menyerang iman Kristen juga, Pak? Iya, nah ini yang menjadi, oke, kalaulah seandainya saudara-saudara kita yang dari Islam salah kaprah, salah tembak, salah sasaran. Nah, mengapa para teolog dan scholar, orang-orang Kristen, malah menyetujui hal itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Pak. Harusnya sama-sama nggak belajar, Pak. Iya, nah ini harusnya para scholar, khususnya teolog. Ya, saya percaya di negeri ini banyak sekolah tinggi teologi, banyak yang STH, banyak yang MTH, banyak yang doktor teologi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini nggak pernah disinggung secara publik, secara masif. Ini yang jadi perkara, Pak. Harusnya ketika saudara-saudara yang dari Islam mengatakan kita Nasrani, langsung sanggah. Oh, bukan. Nah, ini toh, bukan, kami bukan Nasrani, kami Kristen. Nah, ada kan perbandingan. Nah, ini versi Nasrani Quran yang kalian maksud. Ini adalah versi Nasrani yang ada pada zaman Nabi junjungan kalian. Ini identitasnya. Ini yang mereka percayai. Ini yang mereka akui. Ini yang mereka jalani. Nah, coba bandingkan dengan yang kami jalani sekarang. Cocok nggak? Masalahnya nggak ada teolog yang ngomong begitu. Kalau Kian dari awal sudah clear, harusnya ini bisa menjadi maksud saya ya, Pak. Harusnya kesatuan ya, kesatuan. Jadi saudara-saudara kita yang Islam itu tidak menganggap Nasrani itu adalah seorang enemy atau musuh gitu. Kenapa? Udah salah tembak, Pak. Udah salah sasaran. Yang disasar adalah Nasrani, tapi lari ke Kristen. Sementara orang Nasrani beda dengan orang Kristen. Dan anehnya juga, inilah yang saya bilang tadi. Para teolog, termasuk kita, lebih nyaman, merasa nyaman. Oh, Nasrani, gitu loh, Pak. Tidak heran juga banyak teolog yang mengakui bahwa Kristen adalah Nasrani. Nah, ini jadinya. Jadi semacam benang kusut, Pak, yang berlarut-larut, yang sudah kita katakan seperti penyakit kronik. Ya, penyakit kronik yang udah menahun, berlama-lama begitu, akhirnya terpatri dan mendarah daging di dalam diri orang Kristen. Bahkan orang awam pun, aku Nasrani, ya kebawa. Karena pendeta atau para hamba-hamba Tuhan atau para scholar, orang-orang yang berpendidikan secara teolog tidak mengklarifikasi dan meluruskan hal ini. Harusnya, ini clear, Pak. Kalau misalnya ini diangkat bahwa kita bukan Nasrani, kita Kristen. Karena identitas Nasrani di zaman Nabi, junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu sangat berbeda sekali dengan identitas orang Kristen zaman sekarang. Kita tadi sudah belajar tuh ada 7 perbedaan antara Nasrani dengan Kristen. Nah, harusnya ini udah kelar, Pak. Ya. Iya. Oke, menarik sekali, Pak. Itu tadi ya. Ya. Ya, pentingnya jujur dalam belajar ini, Pak ya. Terutama saudara-saudara kita yang Muslim, bahwa dan jangan gunakan dalil-dalil itu untuk menyerang Kristen, itu masalahnya, Pak. Harusnya udah salah tembak, Pak.
salah tembak. Hmm. Jadi ibaratnya Dan begini. juga sebetulnya kita sepakat, Tuhan kita sama-sama Esa, sepakat dengan Islam yang mengatakan kita bukan Esa. Sebenarnya kita sama-sama Esa. Cuma masalahnya kan seringkali dalil-dalil yang digunakan yang Nasrani itu kan Pak ya. Iya. Kalau misalnya kian disarankan pun oleh Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam untuk mengatakan misalnya Nasrani itu adalah misalnya musuh atau jangan berdamai atau lain sebagainya. Dilihat dulu latar belakangnya. Kenapa sampai begitu? Itu dulu yang pertama yang harus dilihat. Terus lihat relevansinya ke zaman sekarang itu apa. Nah ini yang kadang langsung letter-let diambil, langsung dijalanin Pak. Sehingga menimbulkan salah kaprah. Nah ibaratnya nih Pak Ikim bilang sama saya perginya ke Jakarta Utara. Saya perginya ke Depok. Kan udah lari Pak. Harusnya sesuai dengan instruksi yang ada, kalau memang diidentifikasi Nasraninya di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, itu sama dengan yang sekarang Kristen, baru relevan. Tapi kalau misalnya dilihat Nasrani di zaman Nabi saudara-saudara kita, sudah sangat berbeda sekali dengan yang sekarang. Nah, harusnya nggak relevan lagi, Pak. Itu, Pak. Di mute, Pak. Mute ininya. Oke. Saya sampai karena terpesona, Pak. Saya terbuka-buka loh, Pak. Saya juga terbuka. Terima kasih, sangat memberkati sekali. Artinya saya mengatakan, saya ulang lagi, harus jujur. Belajar itu harus jujur ya. Jujur dengan sejarah, jangan-jangan merubah sejarah. Atau tanpa, tapi juga ada jangan sampai dengan kesengajaan pakai ini. Ya. Yang kasihan bukan orang Kristennya. Kalau orang Kristennya kan tidak ada pengajaran Tuhan kita tiga, tapi kasihan itu yang nggak tahu, yang nggak paham itu kan malah penyesatan ya Pak ya. Benar Pak. Nah inilah yang diharapkan sebenarnya, jangan ada tendensi pribadi Pak. Nah murni bahwa kita ini bicara tentang secara ilmiah. Saya percaya bahwa kajian-kajian akademisi kan sifatnya ilmiah Pak, bukan seperti kita ngarang novel, fiksi dan lain sebagainya. Nah bisa kita buktikan, bisa kita tunjukkan literaturnya, begitu Pak. Nah, banyakan kan enggak, tendensi pribadi, ya opini langsung dibawa, menggiring kita kepada, oh ini yang benar gitu loh. Nah, ditanya mana latar belakangnya, mana ininya, nah itu. Jadi, kalau kita belajarnya begitu Pak, enak Pak, matching. Nah, kita bisa tanyakan kepada saudara-saudara kita, loh ini loh buktinya, kalau enggak klarifikasi. Kita duduk sama. Benar nggak yang misalnya saya yang punya ini tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Adwaul Bayan, tafsir Ibnu Katsir dan semua yang saya punya tafsir di situ. Sama kameranya nggak cukup Pak. Iya. Kameranya nggak cukup, nggak kelihatan. Oh iya. Iya Pak. Nah kalau sama berarti harusnya kajian kita sama. Karena literaturnya sama. Ibaratnya gini Pak, kita belajar matematika di Indonesia dengan belajar matematika aljabar di Indonesia dengan aljabar di Amerika sama toh? Iya, harusnya begitu. Jadi enak. Nah, kembali ke tadi Nasrani, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu ternyata salah tembak, kan sayang, kasihan gitu loh. Mungkin beberapa golongan udah mengatakan, oh kami sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh junjungan. Ternyata salah tembak Pak. Salah perintah, salah komando. Iya kan? Nasrani yang di zaman beliau itu adalah Nasrani yang menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas, menjadikan Maria sebagai Tuhan. Nah, kita nggak pernah. Nasrani yang di zaman beliau itu puasanya 50 hari. Boro-boro puasa 50 hari, Pak. Puasa 2 hari aja nggak tahan gitu. Iya toh? Saya waktu sekolah kita puasa 3 hari, hari kedua itu adalah siksaan terberat. Itu makanya saya bilang hari kedua udah mulai tumbang Pak. Pusing-pusing. Nah, oh iya. Nah, dan dulu kan masih transisi ya Pak ya, antara apa masih bandit sama bertobat. Itu aja berarti 50 hari Pak. Itu iya Pak. Jadi nampak bahwa sudah berbeda Pak. Jadi posisi, keyakinan, tindakan, kepercayaan Nasrani di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, dan itu dicatat di dalam tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi, itu udah berbeda dengan zaman sekarang Pak. Tapi dari sisi Al-Quran gimana Pak? Kenapa Pak? Itu kan tafsir Al-Qurtubi dan At-Tabari Pak. At-Tabari. Tapi dari sisi dalil Al-Quran sendiri Pak, ada
kalimat Nah, Nasrani. memang ada kata Nasrani, Pak. Tapi kan seperti apa identifikasi Nasrani, kita harus merujuk kepada eksegesinya saudara-saudara kita yang dari Islam, Pak. Nggak jelas ya Pak ya, aja seperti Ya, begitu aja ya. ya, akhirnya diperlukan ada eksegese yang disebut dengan tafsir dan dibantu oleh hadis tentunya, Pak. Nah, Dan itu saling mendukung. Iya, informasi-informasi inilah yang harus kita tunjukkan. Ini loh, Nasrani versi yang dipahami oleh Islam itu seperti ini. Jadi coba bandingkan Nasrani yang dipahami oleh Islam sama nggak dengan kami yang sekarang yang percaya ini, yang Kristen ini. Itu bagus lagi kalau dari pihak mereka yang menjelaskan, mestinya ya. Harusnya, Pak. Harusnya ya. Harusnya, tapi justru Pak. dipakai untuk menyerang. Nah, ini dia. Ada ya. Iya. Itulah sebabnya ya, saya pun terpanggil karena memang latar belakang saya dari sana untuk memberitahu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kalaupun ada ulama yang mau mempelajari, silakan. Saya bisa bertanggung jawab. Itu sebabnya di dalam YouTube channel kita selalu tampilkan literatur, Pak. Kita bisa tunjukkan ini. Sehingga bisa kita pertanggungjawabkan secara akademisi, bisa kita pertanggungjawabkan di depan hukum juga dan publik bahwa kita bukan opini. Kita hanya mengadopsi apa karya ilmiah, tanda kutip kita bilanglah karya ilmiah, Pak. Karena memang ini sifatnya akademisi. Apa yang dikarya ilmiahkan di dalam kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Itu, Pak. Dan kita literaturnya literatur mereka kan, bukan dari kita. Betul. Itu yang sangat menarik. Inilah sebenarnya studi perbandingan yang tepat, Pak. Nah, banyak di antara kita tidak. Kita menilai Islam dari pihak Kristen dan kita menilai Kristen dari pihak Islam. Nah, nggak nyambung, Pak. Sebagai contoh misalnya bicara tentang Trinitas, saudara-saudara yang dari Islam nah, ini kan banyak sekali ya. 3 Tuhan. Coba kalau misalnya saudara-saudara kita yang dari Islam dengan rendah hati mau mempelajari Trinitas dari literatur Kristen, saya percaya akan lebih baik dan lebih adem, Pak. Dibandingkan kita mempelajari Trinitas dengan menggunakan hal-hal yang berbau dengan Islam, itu akan nggak nyambung, Pak. Misalnya kita belajar tentang penebusan, konsep penebusan dengan kematian. Ya dalam Islam yang tidak ada konsep penebusan dengan kematian. Bagi mereka penebusan dosa adalah dengan melakukan amal baik. Nah, cobalah kalau misalnya saudara-saudara kita yang mengadakan studi perbandingan, komparasi, mempelajari konsep penebusan dengan pengorbanan, itu berdasarkan literatur Yahudi dan Kristen. Bukan berdasarkan opini pribadi, apalagi membawa-bawa latar belakang kita. Nah, itu nggak fair. Seperti saya belajar Nasrani versi Quran dari Islam, ya saya menggunakan tafsir-tafsir eksegese yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Baru fair, Pak. Nah, malah ketemu kebenaran ya, Pak. Kebenaran yang sesungguhnya. Benar. Nah, ini penting sekali kan. Masalahnya kan sudah apa ya, asumsi yang dibangun akhirnya sudah eisegesis kan pada akhirnya, bukan eksegese. Terutama mempelajari trinitasnya di kekristenan bahwa Tuhan kita juga esa dan lain sebagainya gitu kan. Tidak jujur menurut saya. Eisegesis sudah punya konsep dulu baru yang nggak akan ketemu. Ya toh? Begitu. Oke, Pak. Ini tadi dari versi Islam. Wah, asik sekali nih ngobrol. Kita akan menuju kepada Nasrani dari sisi Kristen, tapi sudah ada pertanyaan yang masuk. Oh, boleh, silakan. Dari Cirebon, akarnya sih sebenarnya saya bacakan ya, Pak ya. Ya, silakan. Akarnya sih agak panjang ini, Pak. Ini sedikit cerpen. Itu oke, saya bacakan. Akarnya sih sebenarnya perbedaan pengertian Nasrani versi Islam versi Kristen. Kata Nasrani di Alkitab hanya disebut satu kali di Kisah 24 ayat 5. 24 ayat 5. Saya tahu di YouTube Bapak juga jelaskan itu ya. Menurut Yosefus, oleh orang Yahudi, orang Kristen awalnya dianggap sebagai apa ini? KD dalam KD1 dalam Yudaisme seperti Farisi, Saduki, sehingga ada golongan Nasrani pengikut Yesus, orang Nasrani dan seterusnya. Saya rasa Bapak tidak saya lanjutkan, ada penjelasan yang tepat dari Bapak. Ada, Pak. Ya, silakan Pak. Monggo sekarang kita menuju kepada Nasrani versi Kristen tuh bagaimana? Oke. Jadi Nasrani versi Kristen komparasi dengan yang Islam. Komparasi, ya. Nah, kalau kita belajar dari kisah, atau saya bisa share ini, Pak. Share apa namanya? Share screen. Iya. Sangat bisa. Jadi biar lebih enak. Iya, silakan Pak. Bapak sudah co-host sekarang. Sekarang saya share screen dulu.
Semua udah dapat ya? Udah bisa baca ya, Pak? Oh, mantap, Pak. Oke. Ya. Silakan. Ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah 24 ayat 5, nah ini. Jadi telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Nah, kata Nasrani ini adalah yang pertama sekali dan yang terakhir, Pak, kita temukan di dalam Alkitab, dalam terjemahan. Jadi dari sini kita lihat siapa sih yang ngomong ini gitu. Yang ngomong ini adalah Tertulus, Pak. Bukan orang-orang Kristen, bukan para murid itu yang ngomong bahwa mereka itu adalah Nasrani. Tertulus itu orang mana, Pak? Tertulus siapa dia? Tertulus itu apa? Penasihat hukum, pengacaranya Imam Besar Ananias, dan bersama dengan para imam yang menggugat Paulus sebagai biang kerok karena dianggap sebagai penyakit sampar, maksudnya menimbulkan kekacauan, Pak, di kalangan Yudaisme. Jadi orang Yahudi lah yang sebenarnya merujuk kepada mengatakan pengikut Kristus yang dari Nazaret itu orang Nasrani. Bukan orang Kristen itu sendiri yang ngomong ke mereka bahwa mereka adalah Nasrani. Jadi siapakah orang Nasrani yang disebut oleh orang Yahudi itu? Orang Nasrani yang disebut oleh Yahudi itu adalah orang Nasrani, ada orang Yahudi yang mempertahankan keyahudiannya, tetapi menjadi pengikut Yesua, mengikut Yesus orang Nazaret itu, Pak. Jadi Nasrani versi Alkitab adalah sebutan kepada orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, relevansinya dengan kita sekarang, apakah kita Yahudi? Saya pribadi, saya bukan Yahudi, Pak. Ya, apalagi saya. Nah, pakai belangkon bukan Yahudi, Pak. Ya, nah sekarang itu gimana sih gambaran Nasrani itu? Kita bilanglah mereka itu seperti Yahudi mesianik, Pak. Mereka tetap mempertahankan keyahudian mereka. Mereka tetap makan sesuai dengan koshernya Musa. Mereka tetap sunat, dan sunatnya juga kita perlu garis bawahi, sunat Yahudi itu umur 8 hari ya, bukan umur setelah udah anak-anak atau remaja gitu. Ya, dan terus mereka tetap mempertahankan keyahudian mereka dan mereka tetap menjalankan Sabat. Jadi kalau misalnya ada dari saudara-saudara kita yang dari Kristen mengaku Nasrani, yang pertama dari versi Alkitab, orang itu harus orang Yahudi tulen, Pak. Ya. Kalau bukan Yahudi, jangan ngaku-ngaku Nasrani. Oke. Tapi ini kan sekarang udah ada gerakan-gerakan yang kembali ke akar Ibrani pada akhirnya. Silakan, tidak masalah. Nggak masalah ya. Silakan, nggak ada masalah. Malah kadang-kadang mereka lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya di mana? Mereka lebih Yahudi dari orang Yahudi, Pak. Iya. Jangan sampai kita seperti yang ada pernah kita dengar, jangan lebih Arab daripada orang Arab, gitu, Pak. Ya. Kita harus ya tetap pada proporsinya, gitu. Kalau misalnya kita kembali kepada Yahudi atau Judaisme, tidak masalah, Pak. Iya, kembali ke akar Ibrani, tapi jangan setengah-setengah. Kalau mau mengaku bahwa kita adalah berakar kepada Yahudi atau Judaisme, artinya kita harus sunat dan kita harus menjalankan kosher. Kita juga harus menjalankan semua keyahudian, termasuk menjalankan semua hukum Musa, Pak. Karena perjanjian, termasuk perjanjian Abraham, seperti yang sudah saya singgung di dalam channel saya, bahwa hukum Nuh, hukum Abraham, dan hukum Musa itu tidak bisa dibatalkan di dalam lingkungan Yudaisme. Karena itu valid, Pak, dan itu perjanjian Allah tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau kita mau kembali kepada Yudaisme, silakan, Pak, bebas. Tapi jangan sampai setengah Yudaisme, setengah lain. Sebentar dilakukan ini, sebentarnya ini. Kalau memang fight full, silakan. Atau misalnya kita mau menjadi Yahudi, tapi tetap juga mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah Mesias itu, Sang Mesias itu, silakan. Tapi tentu kita harus mempertahankan keyahudian kita. Nah, kita yang bukan Yahudi masuk agama Yahudi namanya proselit. Nah, tetap harus tetap juga harus mengikuti ada aturan kaidah-kaidah yang berlaku untuk menjadi seorang Yudaisme, Pak. Itu, Pak. Jadi kembali ke Nasrani. Kalau kita sekarang mau mengaku Nasrani, yang pertama kita harus pastikan sesuai dengan Alkitab bahwa orang Nasrani adalah orang Yahudi
Jadi kalau bukan orang Yahudi jangan ngaku Nasrani, gitu Pak. Yang kedua, kita juga harus tetap mengakui bahwa setelah kita misalnya mengaku Nasrani dan menjadi pengikut Yesus, kita harus akui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, relevansinya kan sudah kita dapat nih, versi Alkitab dengan versi Quran. Yeah. Nah, kalau kita bandingkan dengan 7 perbedaan yang ada di dalam kita bahas tadi di Quran dengan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, tak satu pun dari kita yang melakukan itu, Pak. Berarti kita tidak disebut Nasrani, Pak. Kita masih tetap dibilang Kristen. Kecuali mungkin ada komunitas-komunitas di mana orang yang sudah menjadi Yahudi tetapi menjadi pengikut Yesus, nah itu boleh disebut sebagai Nasrani. Tapi menjadi permasalahannya adalah Rasul Petrus pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Nasrani, Pak. Dia memakai kata Kristen, Petrus. Nah, Petrus memakai kata Kristen, Pak. Sebentar saya munculin. Nah, ini dia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dia nggak pakai Nasrani, Pak. Kalau kita tahu sendiri bahwa Petrus adalah orang Yahudi tulen, Yahudi 100%, tapi dia tidak menggunakan kata Nasrani, karena Nasrani digunakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Sanhedrin, yang menunjukkan konotasi negatif bahwa Nasrani itu adalah bidatnya Yahudi, cabangnya Yahudi. Jadi ini dianggap sebagai bidat yang perlu dihancurkan. Di dalam video saya sudah saya sampaikan, ketika di dalam hukum Roma, bahwa agama Yahudi diakui sebagai agama resmi. Dan kalau ada agama di luar Yahudi, maka orang Yahudi berhak untuk mengeliminasi, menghancurkan yang namanya sekte atau bidat-bidat itu, Pak. Ya, Pak, ini ada yang makanya tertulus menggunakan kata Nasrani, seolah-olah ini adalah bidat supaya ini bisa diberantas habis-habisan, Pak. Dia juga berpikir politis juga ya, Pak, menyebut Tentu. itu ya. Karena memang tuduhan Tertulus dan para imam untuk membunuh Paulus itu 3, Pak. Yang pertama itu dianggap bahwa Paulus itu berdosa atau bersalah kepada bait suci. Ya. Yang kedua, dia maksud saya adalah mengotori bait suci dengan membawa orang-orang yang bukan Yahudi masuk ke bait suci. Nah, yang kedua, bahwa Paulus itu adalah pengikut bidat yang perlu dieliminasi oleh orang Yahudi. Dan yang ketiga, bahwa Paulus itu menimbulkan kekacauan di bawah jajahan Romawi. Jadi ini mengandung unsur 3 politis, Pak, yang bisa untuk membasmi dia. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak bersalah kepada Allah, kepada bait suci, dan kepada kaisar. Karena 3 itu tuduhan Tertulus kepada wali negeri Felix, Pak. Ya, ini ada yang kurang sepakat katanya, Pak. Ada yang masuk nih. Agak kurang sepakat. Sekte itu ajarannya, bukan Yahudinya. Sebentar. Sekte itu ajarannya bukan Yahudinya. Yesus mengajari sunat hati. Orang Kristen kan ajaran Kristus. Tapi bisa diterima juga. Nah, gitu. Silakan, Pak. Jadi gini. Tapi pada akhirnya sepakat juga, Pak. Oh, iya. Oke, Pak. Bisa diterima. Silakan, Pak. Jadi Nasrani itu adalah sebutan negatif orang Yahudi untuk menghabisi orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Karena dianggap murtadin ya, Pak ya? Yes. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita masih mau memakai Nasrani, tidak masalah menurut saya. Tapi selama kita ini benar-benar orang Yahudi, Pak. Oke. Benar-benar pengikut Yesus. Atau betul-betul menjalankan keyahudiannya gitu ya? Ya, tetap mempertahankan keyahudiannya namun mengikuti Yesus Kristus. Iya, baru bisa mengaku sebagai Nasrani. Kalau kita belum disunat, kita juga masih makan daging babi, kita juga mengaku diri Nasrani, ya nggak relevan, Pak. Nah, ini lagi, Pak. Kisah para Rasul, ini saya nyampaikan ini ya, Pak ya, pendapat. Saya bacakan. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Ya, kita sudah tahu ya, di Antioquia lah murid-murid itu disebut sebagai untuk pertama kali ya disebut Kristen. Pertama kali Kristen. Petrus sebut Kristen setelah ada di Antioquia. Ya, benar. Kristen artinya sama dengan Nasrani. Nah, ini Pak, catatan yang perlu diklarifikasi lagi. Kristen artinya sama dengan Nasrani, pengikut Kristus, orang Nazaret.
Nah, ini dia Pak. Karena dari kata Nazaret, maka ya kita bukan berarti harus Yahudi. Nasrani itu adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Apakah demikian? Bukan, Secara Pak. etimologi, definisi, Oke. dan sejarahnya. Silakan, Pak. Oke, kalau kita lihat tadi secara etimologi, Ya. siapa yang menyebut Nasrani itu adalah orang Yahudi yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, Oke, baik. siapa yang disebut Nasrani itu? Nah, kepada siapa dialamatkan itu? Kepada Paulus. Paulus itu orang apa? Orang Yahudi. Jadi dia dianggap sebagai cabang Yahudi, Pak. Kalau tadi orang Goyim, ingat ya, ada orang Kristen yang Yahudi dan ada orang Kristen yang bukan Yahudi. Itu sebabnya kalau kita pelajari di Kisah Para Rasul 15 terjadi sidang di Yerusalem. Mana yang bisa dikerjakan oleh orang Goyim atau orang yang non-Yahudi, mana yang harus tetap dipertahankan oleh orang Kristen dari Yahudi. Nah, orang yang non-Yahudi, Kristen orang non-Yahudi, hukum yang berlaku itu adalah hukum Nuh. Bukan hukum Musa, bukan hukum Abraham, hukum sunat. Nah, itu ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi, Nasrani yang dimaksud bukan untuk orang Kristen Goyim. Bukan orang Kristen non-Yahudi. Tetapi untuk orang Kristen Yahudi yang tetap mempertahankan keyahudian mereka, Pak. Jadi, etimologinya benar, sama-sama pengikut Yesus. Tapi ingat ada dua golongan itu. Satu golongan yang dari yang dari Yahudi, satu lagi golongan yang dari Kristen. Karena kita tahu bahwa Kristen mula-mula itu orang Yahudi semua, Pak. Ya, betul. Di hari raya Pentakosta semuanya orang Yahudi, Pak. Belum ada orang non-Yahudi di situ. Karena orang yang datang ke Yerusalem pun orang-orang Yahudi yang sedang merayakan hari raya Pentakosta. Walaupun mereka berasal dari bangsa-bangsa lain secara sporadis. Nah, mereka tetap Yahudi. Nah, seiring dengan bertambah dan berkembangnya, bertumbuhnya Injil, mulai masuk ke Samaria, mulai masuk ke bangsa-bangsa lain. Nah, mulai ada muncul. Nah, ini kami kan Yahudi dari awal nih. Nah, kenapa kalian nggak menuruti aturan Yahudi? Nah, itu yang ditanyakan di dalam Kisah Rasul pasal 15. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang masih menganggap bahwa Nasrani sama dengan Kristen secara etimologis, kita lihat dulu background-nya, bahwa Nasrani yang dimaksud adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, bukan orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Gitu kita gambarannya, Pak. Ya. Itulah benturan-benturan kontekstualisasinya atau penginjilannya Petrus juga Paulus terhadap orang-orang perantauan yang Yahudi yang mempermasalahkan adat istiadat. Padahal akhirnya terjadi ambigu ya. Ini Kristen atau Yahudi? Gitu. Benar, Pak. Padahal sebenarnya simple. Kalau kamu Yahudi dan menjadi pengikut Yesus, tetap pertahankan keyahudianmu. Silakan. Dan memang nggak bisa dibatalin, Pak. Buktinya Paulus saja masih tetap pergi ke hari raya Pentakosta. Waktu dia di Efesus, aku akan balik ke Yerusalem. Karena apa? Sebagai seorang Yahudi dia harus balik ke bait suci, Pak. Jadi itu bicara budaya dong, Pak? Bukan budaya menurut saya, Pak. Tapi memang sebagai seorang Yahudi dia harus tetap mempertahankan keyahudiannya. Tapi Paulus cukup fleksibel ya, Yahudi seperti Yahudi, Yunani seperti Yunani. Karena makanya dia bilang kepada Yahudi aku bersikap Yahudi. Buktinya apa? Dia ngikutin hari Sabat, Pak. Dia menjalankan Sabat dan dia mengadakan puasa. Perhatikan kalau kita baca di Kisah Para Rasul bagaimana dia berpuasa sebagai seorang Yahudi. Dan dia berlaku seperti seorang Yahudi. Nah, tapi ketika berhadapan dengan Goyim, orang-orang non-Yahudi, dia tetap buktinya ada 2 kali ibadah yang dia bisa kerjakan. Yang pertama hari Sabat dia tetap jalankan. Kenapa? Dia pergi ke sinagog sebagai seorang Yahudi. Dan yang kedua, itulah awalnya kenapa Kristen yang non-Yahudi beribadah hari Minggu. Karena pada hari pertama Minggu itu kami mengadakan pertemuan. Paulus ada di situ, Pak. Jadi Paulus, kalau misalnya secara gamblangnya kita baca, Paulus itu ibaratnya gerejanya 2 kali, Pak. Gereja yang pertama hari Sabat, gereja yang kedua hari Minggu. Hari Sabat dia tetap mempertahankan keyahudiannya. Hari Minggu dia bersama dengan orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani yang ada pada saat di Asia dan di Eropa, Pak. Jadi inilah yang kita lihat relevan, Pak, bukan malah tabrakan. Kalau kita bacanya benar-benar bahwa
Paulus tetap mempertahankan keyahudiannya sampai dia mati. Tapi kalau kita Yahudi kan tidak perlu ikut-ikutan Paulus ya Pak. Benar Pak. Ya kalau saya orang Jawa ini kan Jumat Kliwon Pak. Iya. Oke, begitu, sebelum Pak. Bapak lanjutkan lagi, ini semakin menarik nih. Silakan, Kristen juga ejekan orang Yunani bagi pengikut Kristen kan waktu itu. Berarti orang Kristen harus orang Romawi memangnya kan gitu. Ini pertanyaannya. Oke, kita orang Jawa pengikut Kristus disebut, wah ini untuk saya nih. Nanti yang Jawa saya jawab. Oke, silakan Pak. Ya disebut Kristen, pengikut Yesus, selesai. Nggak ada sebutan apa-apa. Silakan jadi, Pak. Kalau dibilang orang Romawi, nanti dulu bukan hanya orang Romawi yang ada pada saat itu. Kita ingat bahwa orang Antioquia itu adalah kebanyakan orang-orang Asia. Nah, orang Romawi itu di Italia, jangan salah dulu. Walaupun daerah itu adalah di bawah jajahan Romawi. Seperti Indonesia di bawah jajahan Belanda, apa banyak orang Belanda di sini dulu kan enggak toh? Iya, tetap Indonesia gitu. Malaysia dijajah oleh Inggris, apakah banyak orang Inggris semua mayoritas di situ? Bukan. Jajahannya ya, kekuasaannya. Atau misalnya pada saat kerajaan Islam Turki Utsmani menjajah negara-negara Balkan, apakah banyak negara orang-orang Turki di sana? Kan tidak gitu ya. Nah, ini masalah okupasi ya untuk penguasaan gitu. Nah, kalau dikatakan untuk orang Romawi ya sepertinya tidak tepat karena memang orang Asia yang ada pada saat itu memang di bawah jajahan Romawi. Gitu, Pak. Oke, menarik sekali Pak. Waduh, ini kita ngobrol bisa sampai besok nih, Pak. Pak, silakan. Cuma 12 menit lagi ya, Pak. Iya, silakan Pak, selesaikan aja, Pak. Apa yang Bapak mau jelaskan lagi nih, Pak? Nasrani dari versi Kristen. Ya, silakan. Ya, jadi di sini kita bisa tahu perbedaannya Bapak Ibu bahwa kalau masih mengaku diri kita adalah seorang Nasrani, saya hentikan aja ya, Pak, apanya ya, Pak? Ya. Stop share-nya. Oke, ya. Baik. Jadi, nah kalau misalnya kita masih tetap mengaku bahwa diri kita adalah seorang Nasrani, maka pertama dari sisi Kristen pastikan dulu kita ini orang Yahudi. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kalau saya ngaku-ngaku Yahudi orang pada nggak percaya, Pak. Yang pastinya Yahudi harus pelihara jenggot, Pak. Nah, mau saya cukurin terus. Iya, dan selalu pakai talit, ya. Ya. Selalu pakai kippah. Ya, kan ini blangkon. Iya, ini blangkon, Pak. Nah, itu dulu. Jadi Bapak Ibu yang masih mengaku diri Nasrani, pastikan dulu yang kita tadi udah bahas, bahwa kita itu, misalnya ada yang bilang, kami nggak mau pakai terminologi Al-Quran. Kami mau pakai terminologi Alkitab. Boleh. Tapi versi Alkitab, orang Nasrani adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Itu dulu. Ya. Walaupun Nasrani sama-sama dengan pengikut Kristus yang adalah Kristen, tetapi Nasrani di sini secara spesifik adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen. Oke. Ya, itu dulu. Nah, kalau kita masih pakai Nasrani, boleh, asalkan kita benar-benar Yahudi. Valid keyahudiannya, bukan Yahudi KW. Ya, karena banyak sekarang, Pak, yang mengaku Yahudi, Pak. Tapi KW. Nah, harus mempertahankan keyahudiannya, benar-benar Yahudi. Ya. Jadi nggak dilarang juga ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan setengah-setengah gitu loh. Benar. Seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus, yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Begitu, Pak. Nah, saya di Sulawesi Utara ini susah ngaku-ngaku Yahudi, Pak. Kenapa, semua Pak? Yang merayap dimakan kecuali kereta api. Itu pun karena besi, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, jadi terminologinya dari Kristen, dari Alkitab. Kalau masih juga tetap memakai Yahudi, pastikan bahwa kita Nasrani, pastikan kalau kita itu adalah orang Yahudi. Terlepas apakah kita keturunan Yahudi ataukah kita proselit atau orang Kristen atau orang dari suku manapun yang masuk ke agama Yahudi. Silakan. Dengan catatan benar-benar menjadi pengikut Kristus yang latar belakangnya adalah Yahudi. Itulah Nasrani. Oke, baik. Wah, menarik sekali, Pak. Oke, Pak. Sebagai bagian akhir, apa yang akan Bapak sampaikan dengan pengertian ini? Masih banyak hal lagi yang... Boleh. Waduh, masih banyak lagi, Pak. Kita mesti ngobrol-ngobrol lagi. Ya.
Jadi yang mau saya sampaikan adalah kepada Bapak Ibu semua, kita tadi sudah belajar. Nah, untuk lebih detail mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube kita, ya channel Tidak Biasa. Nah, di sana saya paparkan lengkap dengan literatur-literaturnya ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita bukan Nasrani. Kalau kita dari Kristen, karena kita bukan orang Yahudi, maka kita bukan Nasrani. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan kita Nasrani, tolong sampaikan dan beritahu. Kami pertama tidak menjadikan Maria sebagai Tuhan. Ya. Kami tidak menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas. Kami tidak selalu sholatnya ngarah ke timur, bebas mau sholat kemana, arah gereja terserah mau kemana, mau menghadap timur, barat, tengah, apa semua suka kita. Ya, Tuhan saya oke aja. Iya itu Pak. Dan terus kita tidak berpuasa selama 50 hari. Kita tidak menjadikan Isa sebagai nabi. Dan kita tidak menyembah pendeta-pendeta yang disebut di dalam tafsir At-Tabari, ruhban. Nah, kalau kita tidak punya identitas itu, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa kami bukan Nasrani, tapi kami Kristen. Identitas Nasrani di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu sangat berbeda sekali dengan identitas dan kepercayaan kita sekarang yang sebagai orang Kristen. Dan untuk juga para viewers yang juga mungkin selama ini terbiasa mengatakan Nasrani, itu kembali kita ingatkan. Dengan mengetahui kebenaran ini, Bapak Ibu bisa tahu bahwa kita bukan Nasrani. Kita adalah orang Kristen. Jangan salah kaprah ya. Jangan salah kaprah. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam. Kami bukan Nasrani, kami Kristen. Karena pemahaman Nasrani versi zaman itu, di zaman Quran, di zaman Nabi junjungan, saudara-saudara kita yang dari Islam, tidaklah sama dengan Kristen yang kami jalani sekarang ini. Nah, kalau masih juga menggunakan kata Nasrani dari versi Alkitab, silakan. Dengan catatan bahwa Bapak Ibu adalah orang Yahudi. Karena saya bukan Yahudi, Bapak saya orang Aceh, maka saya bukan Nasrani. Kecuali tadi bapak saya dan mama saya adalah Yahudi, ketika saya menjadi pengikut Kristus, sekarang saya jadi Kristen misalnya, maka saya bisa katakan bahwa saya Nasrani, Pak. Tapi karena saya bukan orang Yahudi, saya bukan mengalami bar mitzvah, saya bukan menjalani semua yang dijalankan sesuai dengan aturan Yahudi, maka saya adalah begitu kira-kira Pak gambarannya. Mantap. Yes, aku sih yes, ketes-ketes Pak. Yes. Luar biasa. Ya saudara, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan Bapak Zulkifli. Insya Allah kita semua akan diberkati bersama. Kemudian jangan lupa saudara-saudara sekalian ya, Anda kalau melihat tayangan kita hari ini, jangan lupa langsung saya tunjukkan saja, kunjungi channel Tidak Biasa. Wah, ini luar biasa ya. Kunjungi, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau ada yang sangat memberkati. Semuanya, bicara pengajaran ya. Saya sangat diberkati sekali. Jangan lupa di-share ya, dan subscribe. Kalau Anda kunjungi, tidak subscribe, itu dosa. Nggak ada ayatnya, Pak. Oh, ada. Ya. Termasuk kalau nggak mengunjungi IKIM lalu tidak subscribe, dosa. Itu Heri 1 ayat 2. Nanti besok disebutkan lagi ayatnya lain lagi, Pak. Terima kasih Pak Zulkifli. Mari Pak, mari Pak. Luar biasa, dahsyat ya. Kita ketemu lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersama Bapak Elias Zulkifli dari Tidak Biasa Channel dan saya dari IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab 100% Kristen, 100% Indonesia. Soft way is the best way. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi